menjelaskan materi pembelajaran mengenai pertumbuhan dan perkembangan agama Kristen Protestan. Asal-muasal agama Kristen Protestan dunia sampai ke Indonesia. Agama Kristen Protestan muncul pada abad ke-16 Masehi sebagai reaksi terhadap praktik-praktik dan doktrin Gereja Katolik Roma yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Reformasi Protestan dipimpin oleh Martin Luther pada tahun 1517 Masehi dengan mempublikasikan 95 tesis yang menyerukan reformasi dalam ajaran dan struktur keagamaan. Nah, Martin Luther ini merupakan seorang imam Katolik yang sangat menekankan pentingnya iman dalam keselamatan. Setelah revolusi, Protestanisme ini berkembang pesat di Eropa, terutama di Jerman, Skandinavia, Swiss, dan juga Belanda. Pada abad ke-17 hingga ke-19, eksplorasi dan kolonialisme membawa ajaran Kristen Protestan ke seluruh dunia, termasuklah Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, dan juga Asia. Penyebaran agama Kristen Protestan di Indonesia. Kristen Protestan masuk ke Indonesia pada abad ke-16 Masehi, yaitu dibawa oleh bangsa Eropa, terutama Portugis dan Belanda. Kemudian, misionaris Kristen, yaitu Dr. Nommensen, membawa pengaruh sangat besar sekali terhadap perkembangan Kristen Protestan di Indonesia saat ini, terutama di Pulau Sumatera Utara ini. Kemudian, sudah banyak gereja-gereja yang sudah berkembang di Indonesia, dimulai dari GKPI, yaitu Gereja Kristen Protestan Indonesia, kemudian HKBP, Kuria Kristen Batak Protestan, kemudian GKJ, yaitu Gereja Kristen Protestan di Jawa, dan yang terakhir adalah GKPIB, yaitu Gereja Kristen Protestan Indonesia bagian Barat. Pengaruh kolonialisme dan kebudayaan lokal membentuk nilai-nilai yang unik seperti gereja Protestan di Indonesia. Misionaris Kristen menyesuaikan ajaran mereka dengan budaya setempat, sehingga menciptakan variasi doktrin yang sesuai dengan nilai-nilai tradisional mereka. Pengaruh agama Kristen Protestan terhadap perkembangan dunia. Bidang yang pertama, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kristen Protestan memiliki pendidikan dan ilmu pengetahuan pengembangan dengan didirikan universitas-universitas seperti Universitas Harvard dan Universitas Yale di Amerika Serikat. Banyak ilmuwan besar seperti Isaac Newton dan Galileo Galilei yang dipengaruhi oleh ajaran Kristen Protestan. Kristen Protestan memiliki peran dalam perkembangan ilmu pengetahuan seperti hukum gravitasi oleh Isaac Newton dan hukum teleskop oleh Galileo Galilei. Contohnya seperti Universitas Oxford dan Universitas Cambridge yang didirikan oleh Gereja Protestan. Bidang kedua, politik dan demokrasi. Di sini, Kristen Protestan ini memiliki peran besar terhadap demokrasi dengan penekanan terhadap konsep hak asasi manusia dan kedaulatan rakyat. Banyak juga negara-negara yang dipengaruhi oleh ajaran Kristen Protestan, seperti Amerika Serikat yang memiliki sistem pemerintahan demokratis. Kemudian, Kristen Protestan juga memiliki peran penting terhadap perkembangan hak asasi manusia dengan penekanan terhadap konsep kebebasan beragama dan kebebasan berbicara. Contoh lainnya seperti Revolusi Amerika yang terjadi pada tahun 1775 sampai 1783 dan juga Revolusi Prancis yang terjadi pada tahun 1789 sampai 1799 yang dipengaruhi oleh ide-ide Kristen Protestan. Yang ketiga yaitu bidang ekonomi dan bisnis. Ajaran Kristen Protestan memiliki peran besar dalam perkembangan ekonomi, terutama dalam nilai kerja keras dan semangat berwirausaha. Banyak tokoh ekonomi terkenal seperti Adam
sengit yang dipengaruhi oleh ajaran Kristen Protestan ini. Dalam dunia bisnis, ajaran Kristen Protestan menekankan pentingnya etika kerja dan tanggung jawab sosial. Contohnya terdapat dalam revolusi industri yang didorong oleh nilai kerja keras dan jiwa kewirausahaan dari ajaran Kristen Protestan ini. Yang kedua, yaitu bidang seni dan budaya. Agama Kristen Protestan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap bidang seni dan budaya. Nah, pada bidang seni, mereka itu menekankan pada konsep kreativitas dan ekspresi diri. Kemudian, pada bidang budaya, mereka itu menekankan pada konsep nilai-nilai keluarga dan juga komunitas. Kemudian, Kristen Protestan memiliki pengaruh yang sangat banyak terhadap perkembangan dunia dan juga di Indonesia. Di antaranya, yang pertama yaitu seni visual. Seni visual ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu pertama ikonografi, yang kedua seni patung, dan yang ketiga seni lukisan. Kemudian, yang kedua itu ada genre musik. Genre musik juga terbagi menjadi 3, di antaranya musik gereja, musik klasik, dan juga musik kontemporer. Kemudian, ada seni juga namanya seni literatur, yaitu seperti Alkitab atau yang disebut dengan Bible, atau cerita fiksi dan juga puisi. Nah, kemudian ada juga film dan teater. Film yang terkenal pada agama Kristen Protestan yaitu The Passion of the Christ, yaitu pada tahun 2004. Dan yang kemudian teater yang terkenal adalah Gospel pada tahun 1971. Nah, kemudian teman-teman mau tahu tidak? Yaitu ada juga penulis-penulis atau seniman yang terkenal di antaranya. Yang pertama, Johann Sebastian Bach, dan yang kedua, C.S. Lewis. Eksistensinya di era modern. Saya akan membahas perkembangan dan pertumbuhan Kristen Protestan di era modern. Kristen Protestan mengalami pertumbuhan yang signifikan di era modern, terutama di negara-negara berkembang. Menurut Pew Research Center, umat Kristen Protestan semakin banyak, dari 267 juta pada tahun 1910 menjadi 285 juta dari 2010. Pertumbuhan ini terutama terjadi di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Selanjutnya, di bidang teknologi dan media. Nah, gereja-gereja Kristen Protestan saat ini tuh banyak menggunakan teknologi dan media sosial. Gunanya itu untuk apa? Yaitu untuk menjangkau jemaat yang lebih luas lagi. Nah, kemudian seperti ibadah online, media sosial, dan juga aplikasi mobil lainnya digunakan untuk menyebarluaskan dan mempromosikan ajaran Kristen Protestan, serta membentuk komunitas. Nah, ada beberapa gereja Kristen Protestan yang terkenal yang sudah memanfaatkan teknologi dengan baik, di antaranya Hillsong, Saddleback, dan Willow Creek Community. Selanjutnya, di bidang pendidikan dan pelayanan sosial. Nah, gereja-gereja Kristen Protestan ini juga sudah banyak mendirikan sekolah-sekolah untuk pendidikan, rumah sakit, dan juga lembaga-lembaga layanan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, beberapa gereja yang sudah mendirikan tersebut adalah seperti Salvation Army dan World Vision. Selanjutnya, yaitu gerakan ekumenis. Gereja-gereja Protestan telah berpartisipasi dalam gerakan ekumenis untuk membangun hubungan dengan denominasi lain dan mempromosikan kesatuan umat Kristen. Nah, gerakan ekumenis ini telah menghasilkan beberapa dokumen penting seperti Deklarasi Bandung yang ditandatangani oleh Paus Fransiskus dan Patriark Kiril pada tahun 2016. Selanjutnya, kontekstualisasi. Gereja-gereja Protestan telah berusaha untuk memahami dan mengintegrasikan ajaran Kristen dengan budaya lokal. Nah, dengan ini memungkinkan gereja-gereja Protestan menjadi lebih relevan dengan kehidupan masyarakat dan mempromosikan nilai-nilai kasih, keadilan, dan perdamaian. Terakhir, yaitu tantangan dan peluang. Nah,
Kristen Protestan di era modern ini menghadapi tantangan seperti sekularisme, pluralisme agama, dan perubahan sosial. Namun, gereja-gereja Protestan juga memiliki peluang untuk terus berkembang dan beradaptasi dalam perubahan zaman, serta terus mempromosikan nilai-nilai kasih, keadilan, dan perdamaian. Kemudian, dalam keseluruhannya, eksistensi agama Kristen Protestan di era modern ini merupakan sebuah fenomena yang kompleks dan beragam. Gereja-gereja Protestan telah beradaptasi dengan perubahan zaman dan terus mempromosikan ajaran Kristen dalam konteks yang berbeda-beda. Bidang ketiga, jadi kami kan materi kami yang berjudul cara yang